Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik, yaitu untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, kemarin di pembelajaran yang pertama, di pembelajaran yang kedua, kita sudah membahas beberapa materi, ya. Masih ingat di pembelajaran yang pertama kemarin dan juga pembelajaran kedua, materi apa saja yang sudah anak-anak pelajari? Ya, yang pertama di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang materi IPA, yaitu menjelaskan sistem organ hewan dan manusia. Yang kedua yaitu tentang materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide gagasan dan kalimat pengembang. Di pembelajaran kedua kemarin kita juga sudah belajar tentang SPTB, yaitu tentang cerita bergambar. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema A subtema 1 di pembelajaran yang ketiga. Nah, kompetisi dasar di pembelajaran ketiga ini ada 3 juga. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua PPKN, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir IPS, ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Jadi dari 3 kadi ini yang belum kita bahas untuk materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu tentang PPKN dan juga IPS. Untuk itu pembelajaran kali ini, yaitu di pembelajaran 3, kita akan mempelajari tentang PPKN dan IPS. Mari kita simak untuk materi PPKN. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah mempunyai buku paket, mungkin bisa dibuka di pembelajaran 2 di pembelajaran 3 di pembelajaran 3 halaman 20. Ya, di situ ada tentang PPKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sebelum kita masuk kepada nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila itu apa sih? Nah, Pancasila adalah sebagai dasar negara kita terdiri atas 5 sila. Nah, setiap sila Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus kita amalkan? Nah, hal ini dimaksudkan agar apa? Agar tercipta suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, jadi pengamalan Pancasila ya tidak hanya dihafal. Mungkin anak-anak sudah bisa bahkan hafal tentang kelima silah dalam Pancasila. Ya, setiap hari Senin upacara bendera, petugas upacara dan pembina biasanya itu untuk Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Tapi yang lebih berat yaitu yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Itu sangat berat daripada hanya menghafalkan sila Pancasila. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan agama.
Nah, pada sila pertama ini inti pokok dari sila pertama adalah ketuhanan. Jadi agama di Indonesia itu banyak sekali, ya oleh sebab itu kita harus saling menghargai antara umat beragama, terutama tentang ibadah. Nah, kebebasan dalam beribadah itu ada pada sila pertama. Nah, lambang sila pertama. Apa sih lambang sila pertama? Nah, lambangnya adalah bintang. Nah, contoh sikap pada sila pertama yaitu menghormati perbedaan beragama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Jadi inilah lambang sila pertama untuk Pancasila, yaitu bintang. Begitu juga contoh sikap perilaku yang harus ditanamkan di sila pertama. Dan masih banyak lagi perilaku sila pertama dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa untuk mencari atau mencoba menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Selain menghormati perbedaan beragama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Nah, itu apa saja ya sila pertama yang lain untuk perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk kedua, nah, ini adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada pada sila yang kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi pokok dari inti sila kedua itu adalah kemanusiaan. Jadi setiap manusia itu harus mempunyai apa? Harus persamaan derajat, nah, persamaan kewajiban, punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama, ya. Sehingga sila kedua dalam Pancasila ini yaitu nilai yang terkandung dan makna yang ada pada sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang dari sila kedua. Apa sih lambang dari sila kedua? Nah, yaitu bintang, yaitu apa? Rantai. Nah, pada sila lambang kedua yaitu sila Pancasila adalah rantai. Contoh sikapnya yaitu tidak membeda-bedakan agama, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, jadi lambang sila kedua dalam Pancasila itu adalah rantai, dan contoh untuk sikap perilaku kehidupan sehari-hari itu tidak membeda-bedakan agama, dan yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia ini ada pada sila yang ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tercinta kita. Jadi untuk inti dari sila ketiga ini yaitu kita dianjurkan untuk mencintai, menjaga, melestarikan persatuan Indonesia. Ya, jadi untuk sila ketiga ini kita harus menjaga persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga. Nah, dilambangkan apa sila ketiga? Yaitu pohon beringin. Nah, contoh sikapnya cinta, perdamaian dan persatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, jadi kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara. Jika negara memanggil, jika negara membutuhkan, kita harus siap untuk negara Republik Indonesia. Ya, selanjutnya nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai-nilai kerakyatan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama,
kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, sila keempat ini inti dari pokok kalimatnya adalah pada kerakyatan. Ya, rakyat, setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di mata negara atau di mata hukum, ya, sehingga kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan kita sendiri atau pribadi. Apa lambang dari sila keempat? Masih ingat anak-anak? Nah, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, contoh sikap atau perilaku di kehidupan sehari-hari untuk sila keempat, yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah, dan yang kedua bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jadi apapun permasalahannya, apapun persoalannya, kita harus menyelesaikan itu lewat musyawarah dan disikapi dengan bijaksana. Nah, itu adalah sila yang keempat. Nah, nilai terakhir, yaitu nilai kelima dalam Pancasila, itu adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Kita harus menghindari dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, pada sila kelima ini, nilai keadilan sosial ini yang lebih diutamakan, yaitu keadilan sosialnya, yaitu jangan boros, ya, hidupnya jangan bermewah-mewahan, apalagi merusak atau merugikan kepentingan umum. Itu ada pada nilai dan makna di sila yang kelima. Untuk lambang sila kelima, apa anak-anak lambang sila kelima? Yaitu padi dan kapas. Nah, contoh sikapnya yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Ya, jadi untuk hak orang lain ya jangan untuk hak orang lain ya jangan dihilangkan, ya. Untuk hak orang lain jangan dihilangkan, ya, dikasihkan. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Nah, jadi kesimpulan dari nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam Pancasila itu, nah, apa kesimpulannya? Setiap sila dalam Pancasila mempunyai nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya itu berbeda-beda. Mulai dari sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima itu mempunyai nilai-nilai dan makna yang berbeda-beda. Mulai dari pertama tadi sampai yang kelima. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi PPKN untuk pembelajaran 3 tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di IPS ini kita akan membahas tentang posisi atau letak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, letak negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu letak secara astronomis, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dan yang kedua letak secara geografis, letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terletak ada dua, secara astronomis dan secara geografis. Mari kita akan bahas satu persatu, apa sih letak secara astronomis dan apa sih letak secara geografis. Nah, sambil bukunya dibuka di halaman 25, kalau yang sudah punya paket ya di situ ada tentang posisi atau letak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah letak secara astronomis. Nah, Indonesia ini terletak secara astronomis yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Garis lintang yaitu garis-garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Sedangkan garis bujurnya adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi perbedaan antara garis lintang dan garis bujur yaitu pertama, garis lintang itu melingkar permukaan bumi secara melintang, sedangkan kalau garis bujur itu adalah menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, saya melihat gambarnya, garis merah ini adalah garis bujur. Nah, sedangkan garis kuning ini adalah garis lintang. Sehingga garis lintang ini antara kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan untuk garis bujur itu adalah melingkari permukaan bumi secara melintang. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 94 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ini adalah letak secara astronomis, yaitu letak atau posisi Indonesia, negara Indonesia berdasarkan letak astronomis. Ya, jadi bisa dipahami bahwasanya negara Republik Indonesia ini secara astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Baik, tadi kita membahas tentang letak atau posisi Indonesia secara astronomis. Sekarang kita akan membahas letak secara geografis. Nah, Indonesia secara geografis itu letaknya adalah dilihat dari kenyataan di bumi, yaitu letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis tadi, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Nah, kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Yang pertama itu terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan begitu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta kaya akan keragaman flora dan fauna, baik yang bercorak asiatis, peralian, dan australis. Nah, apa sih yang disebut dengan corak asiatis, peralian, dan australis? Nah, mungkin anak-anak masih belum paham tentang corak asiatis, peralian, dan australis. Nah, maka dari itu kita nanti akan bahas satu persatu tentang corak asiatis, peralian, dan juga corak australis. Percorak asiatis. Nah, keragaman Indonesia baik flora yaitu tumbuh-tumbuhan maupun faunanya hewan itu mempunyai beragam keanekaragaman. Ada yang bercorak asiatis, yaitu corak yang hampir atau menyerupai mirip Asia, karena di situ saya melihat ada kata-kata Asia, penambahan tis, yaitu mirip dengan yang ada di Asia. Nah, wilayah Indonesia mana saja yang bercorak asiatis itu ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Karena apa? Karena itu terletak di wilayah bagian barat. Contoh flora atau tumbuhannya itu adalah lumut, paku, dan jamur. Nah, terus untuk fauna binatang atau hewannya ada badak bercula satu, harimau Sumatera, orang hutan. Nah, terus yang kedua adalah bercorak peralian. Nah, apa sih peralian itu? Yaitu Indonesia di bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah itu adalah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, di situ ada keanekaragaman untuk flora dan faunanya. Flora itu adalah cengkeh, cendana, anggrek. Sedangkan untuk fauna atau hewannya itu ada komodo, anoa, dan babi rusa. Nah, itu untuk bercorak peralian. Sedangkan yang terakhir itu bercorak australis. Nah, yaitu hampir menyerupai atau mirip dengan negara Australia. Nah, wilayah mana saja keanekaragaman flora dan fauna yang hampir menyerupai atau mirip dengan corak australis itu adalah Indonesia bagian timur,
yaitu ada Papua, Maluku, dan sekitarnya. Itu adalah bercorak Australis. Nah, contoh flora yang ada di daerah Indonesia bagian timur itu ada sagu, rasa malah, matoa, dan faunanya ada cendrawasih, kasuari, kanguru, pohon. Nah, jadi berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu terletak di dua benua, yaitu Asia dan Australia, dengan beraneka ragam flora dan faunanya, serta mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, untuk selanjutnya, selain terletak di dua benua, Indonesia juga terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, akibat terletak di dua samudra inilah Indonesia mempunyai keunggulan atau dampak yang positif, yaitu Indonesia menjadi salah satu jalur utama perdagangan internasional. Nah, ini adalah dampak yang sangat positif dari letak geografis Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik itu penerbangan maupun pelayarannya, ya baik itu jalur laut maupun jalur udara. Indonesia mempunyai jalur lintas dunia yang baik. Nah, karena letak geografis yang begitu unik ya, dan juga letak secara astronomisnya, maka Indonesia itu adalah salah satu ya negara yang mempunyai wilayah teritorial luas. Nah, itu untuk wilayah Indonesia. Nah, sama lihat, anak-anak lihat, perhatikan peta Indonesia. Di sini ada beberapa atau berbagai wilayah. Ada Jawa yang kita tempati saat ini. Ada Jawa Timur. Nah, letaknya Jawa di sini, ada Sumatera, nah, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara. Dan ini adalah mata angin. Artinya di situ ada arah-arahnya, utara, timur, selatan, barat. Nah, kalau sampai lihat Pulau Jawa, pulau yang kita tempati saat ini, kalau sampai mengarah ke timur, nah, ke arah timur sini nanti akan Bali, ya. Nah, itu untuk masalah letak atau geografis, posisi geografis atau posisi Indonesia di peta. Nah, untuk itu materi IPS ya tentang letak atau posisi wilayah Indonesia cukup sekian ya, cukup sampai di sini untuk materi IPS. Nah, tadi kita sudah membahas dua materi, yang pertama adalah PPKN dan yang kedua adalah IPS tadi. Nah, untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, dari materi-materi yang sudah kita pelajari mulai dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3, ini mencakup 5 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada PPKN tadi, IPS, terus ada IPA, terus ada SPDB. Nah, 5 mata pelajaran ini sudah kita selesaikan pada pembelajaran sampai yang ketiga. Untuk penugasan dan juga tes nantinya saya akan berikan setelah ini selesai, yaitu sampai pada materi IPS ini. Dan materi ini nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Nah, oleh sebab itu terus pantau dan juga ikuti video-video untuk pembelajaran tematik, karena ini adalah pembelajaran lanjutan terus berlanjut ya, agar nanti sampean semuanya tidak ketinggalan dalam pembahasan materi. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 ya. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat selalu, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi dari segala hal-hal yang buruk. Nah, itu Ustaz. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.